Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah pengajian Masjid Al-Huda Ngadi Mulya yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan materi tentang perjanjian Hudaybiyah. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sekiranya materinya sama, alhamdulillah, moga-moga semakin hafal. Bila belum pernah, berarti menambah wacana khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang tarikh sejarah Islamiyah, wabil khusus sirah nabawiyah. Bapak Ibu, perjanjian Hudaybiyah sebenarnya terjadi di bulan Dzulqa'dah, tetapi dampaknya sampai bulan Dzulhijjah, Muharram, sampai 1 tahun ke depan, 2 tahun, 10 tahun, bahkan sampai sekarang masih dapat dirasakan dampak positif dari terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang dulu ketika terjadi, banyak orang-orang menyatakan kekalahan dari umat Islam atau kaum muslimin. Sekarang diakui, ternyata kaum muslimin banyak mendapatkan manfaat dari adanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian atau kesepakatan Hudaybiyah ini, Bapak Ibu, awalnya dimulai dari rasa kangen Rasulullah SAW pada kampung halamannya. Harap maklum Bapak-bapak,
menggabungkan 10.000, 3.000 saja yang mundur banyak, sampai tinggal 700, sampai tinggal 300. Tapi kalau masak tidak bisa menghancurkan kaum muslimin, dan praktis dimenangkan oleh kaum muslimin itu di perang Khandaq atau perang Balik. Kemudian ada lagi perang namanya perang Bani Mustalik, ini juga perang besar. Nah, dari perang ke perang Bapak Ibu mayoritas dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka suasana kota Mekah ketika Nabi hendak melakukan umroh, kunjungan melepas rasa kangen, ingin pulang menjenguk kampung halamannya, suasana Mekah ketika itu sangat panas. Panas cuacanya, ia panas hatinya. Makanya kemarin jamaah haji yang berangkat di akhir Ramadan itu sampai pada puncak panas yang tertinggi. Jadi kalau nggak kuat, banyak yang sakit, banyak yang meriang. Di suasananya memang sangat panas, artinya juga panas. Karena orang-orang kafir mengalami banyak kekalahan dari peperangan-peperangan. Ditambah lagi setelah perang Bani Mustalik terjadi isu besar yang namanya ifak. Ifak itu fitnah besar yang ditujukan oleh orang-orang munafik terhadap keluarga Nabi. Jadi istri Nabi Pak Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Itu terjadi setelah perang Mustalik. Sebulan kemudian Nabi timbul rasa kangen, ingin melihat kampung halamannya. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk menunaikan umroh. Maka Nabi mengiklankan, Nabi mengumumkan. Ini tidak seperti biasanya Bapak Ibu. Nabi kalau mengajak perang itu tidak pernah mengumumkan, ayo perang, ini panggilan Allah, panggilan jihad. Nabi tidak menyebutkan perangnya di mana. Karena memang itu sebagian dari rahasia Allah dan rahasia peperangan tidak disebutkan. Yang penting sahabat tahu jihad. Dan kali ini Nabi mengajak umroh para sahabat diumumkan. Maka terkumpullah rombongan sejumlah 1.400 orang. Dan hikmah Allah Pak, ada orang munafik yang ikut cuma satu. Kalau peperangan sebelumnya banyak orang-orang munafik yang ikut. Nanti di tengah jalan pulang, ketika mau perang mundur.
Ibu, malah ngajak perang. Kan bingung loh, bingung. Apalagi nih Bapak Ibu, orang-orang Quraisy kan punya pengalaman buruk. Beberapa perang kalah terus dengan pasukan besar, padahal pasukan Nabi sedikit. Di perang Badar hanya 300 mengalahkan 1000. Di perang Khandaq 300 mengalahkan 10.000. Nah ini Nabi umroh 1.400. Pasukannya Quraisy 3.000. Walaupun hanya pakai ihram, nggak bawa pedang, nggak pakai besi, tapi tetap khawatir bahwa orang kafir Quraisy jangan-jangan Nabi ngajak perang. Karena rombongannya belum masuk ke Mekah, masih di perbatasan.
ketika mendatangi rombongan Nabi, itu hanya melihat saja, tidak bertanya, lihat sana, lihat sini, terus kembali lagi. Sampai ditanya oleh pemuka Quraisy, informasi apa yang dapat kamu berikan? Makhluk ini menjawab, tidak jelas. Apa mau umroh atau kurang? Maka pemuka Quraisy marah. Percuma kamu datang tidak memberikan informasi apapun. Lalu mengirim lagi orang yang ketiga, namanya Budais. Siapa itu? Budais. Angin-angin sebenarnya gitu. Ini pimpinan dari kumpulan suku Abbasi. Mungkin dulu ketika Nabi hijrah, Bapak Ibu masih ingat hijrah yang pertama kan Nabi tidak ke Madinah, tapi ke suku Abbasi. Nah, kumpulan dari suku Abbasi namanya suku Abbasi. Jadi kalau di tempat kita DIY, nah, di dalam DIY ada Jogja, Sleman, Ponorogo, Wonosari, begitu nih, Bantul, nah itu. Jadi ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, nah ini gubernurnya, namanya Budais. Budais datang ke tempat Nabi dan melihat-lihat, memantau, menanyakan apa hendak tujuan yang dimaksud datang ke Mekah. Nabi menjawab, kami akan umroh, kami pakai ihram, bawa hadiah, kurang apa lagi? Maka setelah itu disampaikannya kepada pemuka Quraisy kalau Muhammad dan rombongannya benar-benar akan umroh. Ditanya oleh pemuka Quraisy, tahu dari mana kamu? Kalau bahasa kasarnya, sok tahu kamu orang Badui. Jadi pimpinan Quraisy ketika mengatakan kepada Budais ini, kamu orang Badui, tahu apa kamu? Marah itu. Sehingga orang Badui ini, Budais ini mengatakan, saya sudah mencari informasi dan sudah saya berikan. Tapi kalau masih mengatakan begitu, kami siap dengan masuk untuk menghancurkan Mekah. Jadi suasana sangat panas Bapak Ibu. Karena memang tanda tanya perang atau umroh. Jadi mudah tersinggung itu. Nggak puas lagi. Sampai akhirnya pemimpin-pemimpin Quraisy mengirimkan orang yang bernama Urwah. Urwah bin Syu'bah. Siapa sih? Urwah bin Syu'bah. Orang keempat dulu yang dikirim oleh pemimpin Quraisy untuk menanyakan kepada Muhammad umroh atau perang. Sampai 4 sudah Bapak Ibu. Urwah bin Syu'bah. Urwah bin Syu'bah Bapak Ibu bukan orang biasa. Maka ketika diminta untuk menanyakan kepada rombongan Muhammad umroh atau perang, Urwah minta janji sama Abu Sufyan. Pimpinannya juga punya satu Khalid bin Walid, juga pemimpin Quraisy ketika itu. Minta janji setelah saya memberikan informasi, tidak ada lagi orang yang dikirim lagi untuk menanyakan kepada rombongan Muhammad umroh atau perang. Saya tidak mau dipermainkan seperti orang-orang sebelumnya, seperti Budais, Makro, tidak mau. Jadi, maka Allah baru mau. Dan Urwah ini Bapak Ibu, ini orangnya ahli strategi, orang yang pandai memancing kemarahan orang. Maka niat Urwah juga akan memancing Muhammad
dan mulai memancing harapannya agar Muhammad terpancing emosinya, sampai-sampai menanyakan dan mengatakan kepada Muhammad begini, Bapak Ibu, ya Muhammad, kalau engkau perintahkan perang, maka pastikan tidak ada sahabat di sekitarmu yang akan membelamu, semua akan pergi. Ini pancingan Pak. Nabi Muhammad kepancing betul. Betul. Yang kepancing malah para sahabat. Sahabatnya marah. Termasuk Umar. Maka itu Bapak Ibu, Umar sudah menyiapkan pedang, timbul emosinya. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar orangnya alim, bijaksana, tapi sempat marah juga. Sempat marah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku dihina, aku tidak rela, maka aku pun akan menghina Allah. Di ucapan Allah tadi yang mengatakan, ya Muhammad, sekiranya engkau berperang, maka pastikan sahabatmu tidak ada yang membela, akan pergi semua. Jadi seolah-olah Allah mengatakan pada sahabatnya pengecut, tidak akan membela Nabi. Jadi Umar marah, Abu Bakar juga marah. Tapi Nabi ngeyem-ngeyem, tenang sahabat. Sampai pada satu ketika Bapak Ibu, Urwah ini akan menarik jenggotnya Nabi, Pak. Jadi cara membuat orang Arab marah itu jenggotnya ditarik, Pak. Jadi dibanding pasien Arab besok, ketemu jenggotnya sampai ditarik. Tuh jadi kerja dulu. Nah, ini senangnya dari luar. Terus akhirnya mungkin malam ini tidak selesai dulu. Teman-teman ya, nanti tak selesaikan di tempat lain. Insya Allah besok sore saya di Yasman, Masjid Bukit Semak. Bapak Ibu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Nabi juga menyiapkan seorang ajudan, pengawal Nabi. Namanya Mughirah. Namanya bagus ini Mughirah. Mughirah dipersiapkan oleh Nabi dengan menggunakan pakaian prajurit. Jadi ini kan belum umrah gitu ya, sudah pakai ihram. Tapi oleh Nabi Al-Mughirah diperbolehkan menggunakan baju perang lengkap, sama tutup kepala, pakai cadar, jadi ada kelihatan matanya, dan juga menyiapkan pedang. Berdiri persis di belakang Nabi, jaga-jaga kalau
Suatu hari Al-Muda itu akan berdagang, mengadakan muamalah dengan raja Mesir, namanya Al-Muqawqis. Berangkat bersama dengan 13 orang dari suku Malik. Kalau Al-Mughirah suku Taif. Jadi berangkat 14 orang itu. Al-Mughirah sendiri dari suku Taif, 13 orang dari suku Malik. Suku Malik orangnya halus-halus, riyayi, sopan santun. 14 orang berangkat pergi muamalah bertemu dengan raja Mesir yang namanya Al-Muqawqis. Namanya siapa sih? Jawab ibu. Berapa kali sesuatu. Nah, belum ini zaman SMP guru cerita orang dong. Kadang-kadang malah saya ini. Oh, berarti tersimpan datanya lama sekali. Yang namanya long-term thinking. Ada teorinya Bu. Long-term thinking menyimpan data yang sangat lama, munculnya sekarang juga. Saya dulu SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Semia Negeri, D3 IKIP, S1 IKIP, S2 UNES. Ini SMP saat ini berarti kan tersimpan lama. Belum bekerja loh itu. Itu namanya long-term thinking. Ada teorinya menyimpan data sangat lama. Kaitannya itu biasa. Nah, ketika bertemu dengan Raja Muqawqis, raja ini tidak suka dengan Al-Mughirah. Orangnya kasar. Orang Mesir, sana Firaun, beda ini Al-Muqawqis. Itu orangnya suka dengan bahasa-bahasa kiasan. Jadi nggak suka dengan Al-Mughirah, sukanya dengan orang-orang suku Malik. Maka raja memberikan hadiah kepada orang-orang suku Malik. 13 orang diberi hadiah semua, Al-Mughirah tidak. Jadi tersinggung. Ketika di depan raja nggak ada masalah, tapi pulangnya di tengah perjalanan, ketika istirahat, ketika tidur, 13 orang dari suku Malik semua dibunuh oleh Al-Mughirah. Maka lebar baliknya di partai ini. Dan 13 hadiah dibawa semua oleh Al-Mughirah. Al-Mughirah lari ke Madinah, aslinya Taif. Tapi tidak kembali ke Taif, karena kalau kembali ke Taif kena hukuman. Hukumannya juga sudah membunuh 13 orang dari suku Malik, masih membawa lari hadiahnya 13 hadiah. Al-Mughirah lari ke Madinah, di Madinah masuk Islam. Nih, lari ke Madinah sama Nabi, masuknya Islam kamu benar, tetapi tindakanmu dengan membunuh 13 orang suku Malik dan membawa lari hadiah itu tidak benar, harus dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak terjadi perang besar antara suku Malik dengan suku Taif. Nah, suku Taif itu kan pimpinannya Subah, bapaknya Al-Mughirah. Tapi udah meninggal kan, diganti oleh adiknya yang namanya Qurra. Daripada terjadi perang besar, Qurra dituntut mendingan membayar ganti rugi saja. Dan ganti ruginya apa? Bu, luar biasa ini. Satu orang dibunuh itu dendanya 100 ekor onta. Jadi kalau membunuh 13 orang berapa? 13 kali 100, 1.300 onta itu dendanya. Itu denda membunuh orang di sana Bu. Ketika itu, kalau sekarang saya nggak tahu, yang ini dibunuh. Ngeri ya. Jadi kalau kemarin teman saya cerita di
kita untuk